Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Saya Didi Ludi Agung, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandar Lampung dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung dengan fasilitator Ibu Titin Rahayu SPD dan pengajar praktik Ibu Setio Imaniah SPD. Di sini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya di sini berperan sebagai observer dan saya didampingi oleh rekan saya Bapak Imam Hanafi selaku guru BK di kelas 10 SMA Negeri 10 Bandar Lampung selaku yang akan saya observasi di kelas. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Imam. Iya. Baik, ya Pak Imam. Gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah baik Pak. Iya baik Pak Imam. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi di kelas. Tapi sebelumnya saya akan melakukan wawancara pra-supervisi atau pra-coaching yang tujuannya adalah kita bisa menentukan tujuan dan persepsi kita supaya sama ya Pak Imam ya. Artinya tujuan dari proses supervisi kita adalah untuk memperbaiki kinerja Pak Imam dalam proses pembelajaran di kelas. Oke Pak Imam, siap bisa kita lakukan wawancaranya Pak Imam ya? Ya Pak, siap Pak. Oke, baik Pak Imam. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Imam. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat ini terkait dengan kegiatan supervisi yang akan kita lakukan Pak Imam? Ya, alhamdulillah perasaan saya saat ini cukup senang ya Pak, karena alhamdulillah cukup bisa dilibatkan dalam kegiatan supervisi ini yang nantinya bisa juga mengevaluasi kekurangan yang ada pada diri saya terkait dengan pembelajaran. Baik Pak Imam. Ada lagi? Sudah Pak. Sudah cukup ya. Oke. Baik Pak Imam. Selanjutnya Pak Imam, bagaimana sih Pak Imam kalau boleh tahu kondisi saat ini yang Bapak rasakan terkait pembelajaran di kelas yang Bapak ambil sekarang? Kalau yang saya rasakan mungkin masih banyak atau kurang maksimal Pak dalam proses pembelajaran, karena metode yang saya sampaikan kadang tidak sesuai dengan kondisi anak-anak yang mungkin ada di kelas. Mungkin anak-anak yang ada di kelas itu kondisinya berbeda-beda, ada yang dia tipenya audio dan lain sebagainya. Itu mungkin menjadi salah satu Catatan Pak Imam ya selama ini ya Iya. proses pembelajaran ya Pak Imam ya. Baik Pak Imam. Dalam proses pembelajaran nanti Pak Imam, bagian apa saja Pak Imam yang kira-kira akan Bapak kembangkan? Misalkan dari sisi seorang gurunya, dari siswanya, atau dari sarana prasarananya Pak. Kalau boleh enggak kalau diceritakan Pak Imam? Ya. Yang pertama mungkin dari metode ya Pak ya. Dalam hal metode pembelajaran, mungkin nanti ketika saya masuk kelas saya akan menggunakan metode pembelajaran kelompok. Jadi anak-anak nanti akan melakukan presentasi di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang saya terapkan yaitu berpusat pada siswa Pak. Yang mana siswa dituntut untuk mandiri dalam hal mencari informasi terkait dengan pembelajaran atau materi yang akan disampaikan atau yang akan dipresentasikan dalam diskusi kelompok nantinya. Kemudian yang terakhir, strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi pengetahuan dengan sesama anggota kelompok yang lainnya. Mungkin 3 itu Pak. Ya itu ya Pak Imam ya. Artinya kita sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator ya Pak Imam. Oke, baik Pak Imam. Selanjutnya kendala-kendala apa saja yang selama ini Bapak hadapi di kelas selama proses pembelajaran Pak? Ya kalau kendala kayaknya semuanya mungkin kalau guru merasakan masih ada mungkin beberapa siswa yang
dia kurang bersemangat gitu ketika kita datang, dia kurang bersemangat dalam hal memulai pembelajarannya. Kemudian masih kurangnya motivasi. Kadang anak-anak kurang bersemangat itu karena kurangnya motivasi juga, motivasi belajar anak. Kemudian kurangnya interaksi atau komunikasi ketika pembelajaran kelompok. Kadang-kadang saya merasa kegiatan kelompok itu kurang aktif gitu Pak. Jadi kadang-kadang kelompok itu ketika ada sesi presentasi tanya jawab, hanya sesi bertanya dan jawab, setelah itu nggak ada interaksi yang lainnya gitu. Jadi itu menurut saya kendala juga gitu Pak, karena anak-anak jadi kurang aktif gitu. Itu agak banyak juga Pak ya kendalanya ya Pak Iya. ya, yang Bapak rasakan ya. Selanjutnya Pak, untuk tujuan yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran di kelas nanti seperti apa Pak? Terkait dengan kendala-kendala tadi, Bapak akan memecahkannya itu seperti apa masalah-masalah tersebut? Seperti apa Pak? Ya dalam hal tujuan yang diharapkan, jadi harapannya setelah pembelajaran itu siswa dapat lebih mandiri lagi. Kemudian dapat mempersiapkan apa yang menjadi keinginan dia, terutama dengan pembelajaran dengan berbagai metode yang tadi saya sebutkan itu Pak. Apa saja langkah-langkahnya itu Pak? Langkah-langkah dalam hal Mencapai tujuan tadi. mencapai tujuan tadi. Iya. Langkah-langkah dalam hal mencapai tujuan tadi, mungkin kita akan, khususnya saya akan lebih banyak lagi mempersiapkan terkait dengan metode perangkat, kemudian gaya belajarnya, kemudian variasi, mungkin bisa nanti diselingi dengan menggunakan metode pakai proyektor dan lain sebagainya. Baik Pak, nampaknya Bapak juga bersemangat Pak ya untuk Iya. untuk melakukan proses pembelajaran, dan cukup banyak ide-ide atau langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Oke baik Pak, mungkin untuk persiapan atau wawancara kita terkait pra-observasi hari ini saya rasa sudah cukup ya Pak ya. Nanti Bapak bisa mempersiapkan semua perangkat pembelajaran dan perlengkapan untuk kegiatan evaluasi kita di dalam kelas ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak untuk prawawancara kita pada hari ini. Nanti jangan lupa nanti kita langsung masuk ke kelas Pak ya untuk observasi saya. Oke baik, kalau gitu terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan. Nanti Bapak boleh mempersiapkan segala perlengkapan untuk masuk dalam kelas. Terima kasih Pak Imam ya. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa datang ke sekolah dan ikut belajar mengajar. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Oke baik, untuk pertemuan hari ini ya, menindaklanjuti pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mapel pendukung terkait dengan jurusan nanti di kuliah ya. Kita sama-sama sudah bentuk kelompok ya, dan sudah terbentuk kelompok, dan saya yakin kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 sudah siap untuk mempresentasikan ya.
Nah, adapun tujuan kalian, ya, adapun tujuan kita mengetahui atau mempelajari kenapa kita harus tahu mapel pendukung, ya. Adapun tujuannya agar nanti kalian bisa lebih mudah, ya, lebih memahami dalam hal kalian nanti memilih mata pelajaran di kelas 11, ya. Dan tentunya ini kaitannya juga dengan kalian nanti mau mengambil prodi apa atau jurusan apa ketika nanti kalian kuliah, ya. Jadi jangan sampai nanti kalian ketika kalian sudah lulus SMA kalian merasa bahwa oh saya ternyata salah jurusan, ya. Nah, hal itu yang tidak kita inginkan, ya. Oleh karena itu maka kita di sini sama-sama belajar, ya. Kalian harus lebih banyak lagi mencari lebih banyak lagi informasi terkaitan dengan mapel pendukung, ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mapel pendukung itu punya tujuan jurusan kuliahnya berbeda-beda, ya. Seperti contohnya mapel biologi, dia arahnya misalkan ke kesehatan, ke pertanian dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sebelumnya apa saja hal yang akan dipresentasikan? Yang pertama mapel. Terus berikutnya jurusan ketika kuliah atau studi lanjut, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya pekerjaan. Kemudian yang terakhir pendapatan atau gaji, ya. Nah, dari keempat poin itu diharapkan kalian setelah nanti teman-teman kalian presentasi, kalian lebih memahami, ya. Ketika nanti kalian akan mengambil atau memilih mata pelajaran, misalkan mata pelajaran kimia, mata pelajaran informatika, kalian sudah tahu arahnya mau kemana, dan setelah lulus mau kerja di mana, dan perkiraan profit atau gajinya berapa, ya. Nah, oke, mungkin itu saja kata pengantar dari saya. Selanjutnya saya minta untuk silakan presentasi kelompok 1, ya, untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Fasya Nurul Ramadhani, dengan saya Zita Nurulaika. Saya di Salatiga Rafiqa, saya dengan saya Sinta Ismail, saya Sarah. Jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa contoh jurusan kuliah, pekerjaan, dan perkiraan gaji dari beberapa mata pelajaran pilihan yang akan kita pilih di kelas 11 nanti. Dimulai dari mata pelajaran biologi, jurusan kuliah yang pertama bisa kedokteran, pekerjaannya nanti dokter, dan perkiraan pendapatannya 5 juta sampai 20 juta per bulan. Yang kedua itu ada peternakan. Untuk pekerjaannya itu ada industri produk dan pendapatannya 7,3 juta sampai 9,2 juta per bulan. Selanjutnya ada jurusan kuliah pertanian. Pekerjaannya ada bisa manajer produksi dan pertanian. Pendapatannya 3,8 juta sampai 21 juta per bulan. Selanjutnya ada mata pelajaran fisika. Jurusan pertama ada jurusan astronomi. Untuk pekerjaannya itu ada astronot. Pendapatan gajinya sendiri adalah 319 juta sampai 540 juta per tahun. Selanjutnya ada arsitektur. Pekerjaannya arsitek. Perkiraan pendapatannya 4,6 juta sampai 6,2 juta per bulan. Selanjutnya ada teknik mesin. Pekerjaannya tenaga kesehatan. Pada
bertanya, silakan. Oke, kalau tidak ada. Tidak ada kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bos. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Tasya Ulumi. Saya Salwa dari Kami akan mempresentasikan mata pelajaran bahasa Jerman, ekonomi, sosiologi untuk jurusan teknik kerjaan dan diawali karena ada bahasa Jerman, jurusannya sastra Jerman, kerjaan ahli bahasa, gaji sampai 3.800 sampai 15.900 per bulan. Kedua, jurusan sastra Jerman, pengurusan buku bahasa Jerman, 3 SD, SMP atau SMA, gaji perkiraan 4.800 sampai 6.300. Yang kedua, jurusan sastra kerjaan ahli bahasa, berarti terpisah sampai. Yang kedua ada ekonomi. Jurusannya ada akuntansi, pekerjaannya itu telegram. Gajinya 4 sampai 8 juta. Ini ada jurusan manajemen, pekerjaannya manajemen keuangan, gajinya 12 juta sampai 15 juta. Yang ketiga jurusan bisnis, pekerjaan direktur pemasaran, gajinya 110 juta sampai 150 juta. Kerjanya wartawan, gajinya 3 juta sampai 5 juta. Dalam jurusan sosial, kerjanya bimbingan, gajinya 2,5 juta sampai 4,5 juta. Jurusan ilmu politik fakultas, kerjanya anggota partai politik atau DPR, gaji 462 juta. Sekian presentasi dari kami untuk mata pelajaran bahasa Jerman, sosiologi, dan ekonomi. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau untuk ekonomi, selain pelajaran yang disebut tadi, apa lagi? Saya bisa usaha bisa. Wirausaha bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan jika ada yang bertanya lagi. Tidak ada? Oke. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Wardana. Saya Zaki Sebastian. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi tentang pilihan jurusan dan mapel informatika dan matematika.
dan Eropa mendapatkan atau gaji yaitu secara 5 juta sampai 8 juta. Jurusan kedua sistem komputer pekerjaan administrator dan yang mendapatkan gaji 5 juta hingga sampai 8 juta. Jurusan ketiga manajemen informatika pekerjaan perancang web pendapatan atau gajinya kisaran 4.800.000 sampai 7.600.000 per bulan. Jurusan keempat teknik telekomunikasi pekerjaannya perusahaan telekomunikasi contohnya Telkom, XL dan lain-lain pendapatan atau gaji kisaran 2 juta sampai 5 juta per bulan. Kemudian matematika jurusan pertama adalah statistika pekerjaan badan pusat statistika pendapatan atau gajinya sekitar 3 juta hingga 13 juta per bulan. Jurusan kedua ada pendidikan matematika pekerjaan guru pendapatan atau gaji 4 juta rupiah hingga 7 juta rupiah. Jurusan ketiga ada ilmu ekonomi pekerjaan administrasi perkantoran pendapatan atau gaji 3,5 juta sampai 5 juta rupiah. Jurusan teknik penerbangan pekerjaan BUMN pendapat atau gaji 7 juta sampai 8 juta. Kiranya ada yang ingin bertanya? Jurusan apa yang bisa diambil dari mata matematika selain yang bisa disebut udah disebutkan tadi? Ambil ya, aktuaris. Jurusan apa yang paling banyak diminati di kelompok kalian? Ya, dari mata-mata yang kalian inginkan, kira-kira jurusan apa yang paling banyak dinikmati? Sistem komputer. Apa jurusan yang mirip seperti teknik informatika tapi bisa dimasuki dengan IPS? Kan itu IPA kan? Dua, apa jurusan yang mirip seperti teknik informatika tapi bisa dimasuki seseorang dengan jurusan IPS? Ya, silakan dijawab. Sepertinya tidak ada. Oke, sambil diingat ya yang bertanya ya, nanti kita evaluasi. Oke, tadi pertanyaannya apa? Apa pertanyaan? Apa jurusan yang seperti teknik informatika tapi dia masuk IPS? Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya, bahwa dalam kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi yang namanya IPA dan IPS. Ya. Oleh karenanya, ya, pemilihan mapel ini nantinya arahnya
Jadi apa-apa yang akan kalian ambil ini nanti kalian paham, jadi tidak ada lagi kalian mengelompokkan IPA atau IPS. Nah, adapun tadi pertanyaannya jurusan apa tentang informatika ya? Kalau yang berkaitan dengan informatika atau teknologi, selain daripada mapel informatika itu ada mapel matematika, ya. Nah, kalau mempelajari informatika itu akan banyak sekali jurusannya, ya. Banyak sekali jurusan pendukung dalam hal pengambilan informatika, ya. Misalkan programmer, ya. Programmer itu bisa kalau kalian ambil mapel informatika, dan masih banyak lagi sebenarnya. Dan mungkin itu sedikit jawaban. Ada lagi? Oke, kalau tidak Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 mana kelompok 5? Ada kelompok 5? Iya. Kelompok 4? Kelompok 3? Satu lagi. Dibagi, makanya dibagi. Ayo, sampai maju aja di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mansura. Saya Muhammad Indrawan. Saya Muhammad Ismail. Saya alat berapa? Jadi kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait mapel pendukung pekerjaan. Pertama ada geografi. Jurusan yang bisa diambil adalah teknik biologi, teknik geodesi, dan teknik geomatika. Pekerjaannya adalah kartografer sekitar 4 juta sampai 6 juta. Terus ada staf BMKG antara 4.330.000 sampai 22 juta. Terus ada travel agent dari 5 juta sampai 15 juta. Bahasa Inggris mempunyai jurusan sastra Inggris, ilmu pariwisata dan hubungan internasional. Kerjaannya yaitu Fulbright dengan gaji 4 juta sampai 7 juta, public relation 6 juta sampai 8 juta, lembaga internasional 10 juta. Bahasa Arab jurusannya tarbiyah, penerjemah, dan wirausaha. Dana pendidikan pendidikan 7,6 sampai 7,9 juta rupiah, dan terjemah gajinya 8,5 juta sampai 11,5 juta rupiah. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Mengenai mapel apa saja tadi? Mapelnya apa saja? Geografi, bahasa Inggris, sama bahasa Arab. Ya, silakan jika ada yang bertanya. Ada Pak? Tidak ada? Kenapa jurusan geografi menjadi salah satu jurusan yang kurang diminati? Ya, karena pekerjaannya sulit. Ada lagi?
bagus ya, hanya saja interaktifnya masih kurang ya. Harapannya ketika nanti ada kelompok-kelompok berikutnya, interaksinya harus lebih aktif lagi ya. Yang namanya berkelompok ini diharapkan diskusinya juga jalan ya, tanya jawabnya juga jalan. Jadi jangan hanya penyampaian informasi kemudian setelah itu tidak ada interaksi lainnya ya. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya, mungkin ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pilihan mapel, kemudian studi lanjut dan lain sebagainya. Ada yang jawaban teman-temannya tadi belum terjawab atau masih belum puas dengan jawaban teman-temannya? Boleh ditanyakan lagi. Apa? Ada yang belum terjawab tadi? Yang bertanya? Sudah. Oke, dari mapel biologi ya. Dari mapel biologi dari kelompok 1 kira-kira favorit jurusannya apa? Kelompok 1 mana kelompok 1? Jurusan favorit di kelompok 1 apa? Mapelnya apa saja? Biologi, fisika, kimia. Yang favorit apa saja untuk studi lanjut dari mapel pendukung yang kalian presentasikan? Kedokteran, farmasi, teknik kimia, ilmu gizi. Kedokteran, farmasi, teknik kimia, ilmu gizi. Di kelas ini yang ke kedokteran, dominan di kedokteran berapa orang? Cukup banyak ya. Selain kedokteran, tapi dia ngambil mapel biologi, apalagi ada apa? Ahli gizi. Oke. Selain itu apalagi? Ada yang ke pertanian, berminat ke pertanian? Gak ada, ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan itu salah satu dari banyaknya mapel pendukung ya, atau studi lanjut yang akan kalian tentukan nanti di kelas 12 ya. Jadi ketika kalian mengambil mapel biologi, jadi bukan hanya tentang kedokteran, kesehatan ya, tapi masih banyak lagi ya, seperti tadi pertanian ya, kemudian peternakan, itu butuh yang namanya mapel biologi ya. Kemudian kelompok 2 apa? Mapel pendukungnya apa? Bahasa Jerman, ekonomi dan sosiologi. Nah, dari ekonomi sendiri, mapel yang paling jurusan yang paling banyak diminati itu apa? Akuntansi. Ada lagi selain itu? Manajemen dan bisnis. Dari sosiologi? Ilmu politik fakultas. Ya. Nah, satu lagi apa? Bahasa Jerman. Apa bahasa Jerman? Sastra Jerman ya. Jadi kalau kalian mau kuliah di Jerman ya, sekarang ini sudah sangat banyak sekali beasiswa yang ditujukan khususnya ke Jerman ya. Kalau kalian aktif dan update ya, itu banyak sekali beasiswa yang arahnya ke Jerman. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu alasan kalian kenapa kalian nanti harus memilih mapel bahasa Jerman di kelas 11 ya. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Apa? Mapel yang favorit apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nanti arahnya kemana? Ilmu pariwisata. Selain itu? Oke, terus apa lagi?
biasa cita-cita di anak-anak di SMA 10 ini sangat luar biasa sekali, tinggi semua ya. Targetnya kedokteran, kemudian apa lagi? Hukum, terus apa lagi? Arsitek, teknik ya, akpol ya. Banyak yang mengambil ke kedinasan juga. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi? Sebelum saya tutup, sudah paham semua? Yakin? Nanti di kelas 11 nanti tidak ada yang bingung. Di kelas 12 nanti tidak ada yang merasa salah jurusan. Ya. Nah, saya harapkan pertemuan dan pembelajaran hari ini ya bisa sedikit membuka ya pengetahuan kalian tentang mapel-mapel pendukung terkait dengan studi lanjut nanti di perguruan tinggi ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita sama-sama simak, apa yang telah teman-teman kalian sampaikan, apa yang telah teman-teman kalian sajikan bisa menjadi pemahaman baru dan informasi baru untuk kalian, khususnya terkait dengan pemilihan mata pelajaran di keminatan kelas 11 nantinya. Ya. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah Pak Imam ya. Iya, Pak. Kita sudah menyelesaikan tahap observasi di kelas Pak Imam ya. Kita sekarang menuju ke tahap selanjutnya yaitu wawancara pra observasi. Nah, tujuannya dalam wawancara pra observasi ini adalah kita akan melakukan evaluasi terkait proses pembelajaran yang sudah Pak Imam lakukan di kelas. Ya bukan berarti kita akan menilai kelemahan atau kekurangannya, tidak, tapi evaluasi ini lebih dititik beratkan untuk bagaimana mengimprove dan mengetahui hal-hal positif dan kendala-kendala yang Bapak hadapi di kelas tadi. Pak ya, siap Pak ya? Siap. Oke, baik Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Imam. Setelah pelaksanaan observasi di kelas Pak, bagaimana perasaan Bapak pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tadi Pak? Ya, alhamdulillah senang Pak Didi. Ya, siswa-siswa cukup aktif juga dalam proses diskusinya, dalam proses pembelajarannya terkait dengan tema yang tadi telah disampaikan, yaitu terkait dengan pemilihan mapel untuk kaitannya dengan studi lanjut. Karena kan memang tema ini kan memang yang sangat penting, khusus nanti yang akan mereka pakai nanti di kelas 11 terkait dengan mapel-mapel apa saja yang akan dipilih, kemudian selanjutnya kaitannya dengan studi lanjut apa yang akan nanti mereka ambil di kemudian hari pada saat mereka studi lanjut atau kuliah. Saya cukup tertarik juga tadi Pak, saya melihat proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya Pak, menurut pendapat Bapak nih, apakah proses pembelajaran yang Bapak lakukan tadi di kelas sudah sesuai dengan perencanaan dan tahapan-tahapan yang sudah Bapak persiapkan, misal seperti metode Bapak, metode yang Bapak siapkan, terus bahan-bahan atau fasilitas pendukung lainnya? Ya, sudah sesuai Pak, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang telah saya buat. Namun memang masih ada kendala dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya siswa yang kurang aktif mungkin dalam mengikuti pembelajaran, sehingga dalam melaksanakan diskusi kurang interaktif. Masih ada beberapa anak yang memang kurang interaktif dalam melakukan diskusinya.
Ya, tadi memang terlihat Pak ya, beberapa anak diminta mengajukan pertanyaan juga masih diam saja gitu ya Pak ya. Apakah ada kendala baru Pak yang Bapak hadapi Pak, baik di proses pembelajaran tidak Pak ya, baik di pendahuluan, terus pada saat inti proses pembelajaran ataupun di penutup Pak. Nah, seperti apa Pak kendalanya, boleh diceritakan? Ya, siswa yang kurang antusias atau kurang aktif harus dibimbing dalam hal kefokusannya dan membuat siswa tersebut menjadi lebih aktif dalam hal mengikuti diskusi dengan memberikan, mungkin nanti ada penugasan ketika ada temannya yang lain menyampaikan ide atau gagasan, nanti siswa yang kurang aktif ini terlibat dalam hal mungkin mencatat, merangkum gitu Pak, sehingga kelompok jadi lebih kompak dan lebih terlibat semuanya. Ada lagi Pak? Sudah Pak. Sudah cukup ya Pak ya. Selanjutnya Pak, adakah rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan ke depannya terkait proses pembelajaran? Ya, mungkin saya akan lebih memberikan proses pembelajaran yang lebih interaktif lagi dengan memperhatikan gaya belajar, kemudian minat, kebutuhan siswa saat mengikuti proses pembelajaran yang di kelas Pak. Kapan kira-kira rencana tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin 2 hari ke depan, karena saya juga ingin merancang pembelajaran terkait dengan metode yang akan saya gunakan pada proses pembelajaran berikutnya Pak. Baik. Bagaimana tingkat motivasi Bapak sekarang setelah kita melalui 2 tahap tadi Pak, yang observasi, kemudian kita lanjutkan dengan observasi di kelas tadi Pak? Ya, alhamdulillah lebih semangat, lebih lega dan kemudian lebih tenang. Ya, sudah lebih baik, sudah lebih percaya diri Pak. Alhamdulillah Pak ya. Bagaimana tentang perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya sekarang sudah lebih tenang gitu Pak. Plong gitu. Lebih plong. Dan kemudian selanjutnya ya ingin segera melakukan aksi pembelajaran yang lebih interaktif lagi. Dan dari supervisi ini saya memahami kekurangan saya dan saya akan mulai memperbaiki kekurangan tersebut Pak. Ya, baik Pak. Terakhir nih Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya terkait kegiatan supervisi kita dari pra-observasi, observasi kelas sampai dengan terakhir kegiatan kita hari ini, yaitu pasca observasi ini Pak? Sudah cukup Pak. Saya hanya mengucapkan terima kasih sebelumnya sudah menuntun saya menemukan solusi terkait kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang saya hadapi, dan mudah-mudahan saya juga bisa belajar dari proses evaluasi dan observasi ini agar saya lebih tahu kekurangan mana yang perlu saya perbaiki ke depannya. Ya, baik Pak Imam, kalau gitu dari saya juga saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kegiatan supervisi dan observasi kita pada hari ini. Kita berdoa sama-sama ke depannya Bapak bisa lebih meningkatkan kinerja dalam kegiatan KBM dan proses pembelajaran dalam kelas, dan saya juga berharap nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, kita bisa saling bertukar dan saling berkomunikasi terkait proses pembelajaran di kelas ya Pak Imam ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Imam. Mungkin untuk sesi hari ini saya ucapkan dulu ya Pak Imam ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.